Ibu, Ayah, aku tahu kalian di rumah. Jangan sembunyi. Kalau begitu, aku akan buka hadiahnya. Ibu, Ayah. Ibu. Ibu, jangan tidur. Bangun, aku akan panggil ambulans. Ibu. Berdasarkan hasil pemeriksaan saat ini, otak pasien kekurangan oksigen dalam waktu lama, meskipun bangun. Sebagian besar ingatan dan kemampuan merawat diri akan hilang. Silakan bayar dulu. 200.000? Banyak sekali. Ini hanya biaya untuk 1 malam, Nona Jiang. Jika ingin memperpanjang nyawa ibumu, diperlukan dana yang sangat besar. Nona Jiang, saya polisi yang menangani kasus ini. Metode kejahatan pelaku sangat unik. Dan bahan pembuatan akuarium. Adalah bahan teknologi baru yang bilang pernah saya lihat di pasaran. Apakah akhir-akhir ini Anda punya masalah dengan seseorang? Saya hanya pegawai kecil di perusahaan biasa. Selain pergi dan pulang kerja, jarang berinteraksi dengan orang lain. Apalagi, berselisih dengan orang lain. Jika Anda teringat sesuatu, segera hubungi kami. Terima kasih. Aku harus mencari tahu siapa yang membunuh ibu dan ayah. Tuan, mau panggil dia masuk? Ikan yang datang sendiri lebih menarik. Ayo pergi. Xiao Li, seharusnya setelah ayahmu meninggal, hidup Yukin keluarga lagi. Tidak bisa meminjamkan uang. Lagi pula kondisi ibumu seperti itu, lebih baik cepat-cepat pergi. Aku punya uang, tapi sepupumu akan menikah. Masih harus beli rumah. Coba cari orang lain. Langsung minta pinjam 1 juta. Dengan gajimu yang kecil, seumur hidup tidak akan bisa melunasi. Siapa yang mau datang melihat ayah sekarang? Siapa kamu? Kenapa taruh cek di makam ayah? Aku jarang berbuat baik, Nona Jiang bersikap seperti ini. Sungguh menyedihkan. Hadiah dari takdir, harganya sudah ditentukan sejak awal. Aku tidak mampu membayar. Jawab dulu pertanyaanku. Jika jawabannya benar, setiap bulan aku akan memberimu 1 cek kosong untuk biaya pengobatan ibumu. Tentu, kamu juga boleh bertanya satu hal. Aku jamin jawabannya jujur. Silakan tanya. Di ponselku. Apa isi pesan ke-21? Aku hanya pegawai kecil biasa, bukan dewa. Bagaimana bisa tahu isi ponselmu? Kalau begitu tidak ada yang bisa dibicarakan. Cek 1 juta ini sebagai hadiah pertemuan untukmu. Berapa lama itu bisa memperpanjang nyawa ibumu? Itu sulit dipastikan. Nona Jiang. Ini yang ibumu kirimkan, Kinceng. Kakek sudah sekarat. Segera selesaikan proyek jembatan lintas laut. Dan keluarkan Youlin Chen dari sana. Tepat seperti dugaan. Kamu adalah Yuying, hacker yang menghilang selama 7 tahun. Jika tebakanku benar, kunci enkripsi itu seharusnya ada di tasmu sekarang. Dengan itu, asalkan jarakmu dengan siapapun kurang dari 1 meter, kamu bisa mendapatkan semua informasi dari ponsel, komputer, kata sandi kartu kredit, DLL, lalu mengirimkannya melalui handphone atau komputer kepadamu. Kamu bisa tahu semua yang ingin kamu ketahui. Benar, kan? Tuan Yo, kalau sudah tahu, langsung saja katakan. Bukankah kamu suka bekerja sebagai staf administrasi? Bekerjalah di tempat kakak sulungku. Kenapa? Ayahku punya 3 istri. Masing-masing memberinya 3 putra. Yang paling dia hargai adalah putra sulung, Youlin Chen. Sekarang ayah sudah hampir meninggal. Aku ingin kamu membuatnya benar-benar kecewa pada Youlin Chen sebelum dia meninggal. Sehingga dia mengubah pembagian warisan. Bantu aku memenangkan pertarungan warisan ini.
Kamu ingin aku terlibat dalam pertarungan warisan miliaran? Aku tidak bisa. Ayahmu sudah meninggal. Setengah nyawa ibumu. Apa kamu juga tidak mau? Selain itu, siapapun yang kamu musuhi, aku bisa membantumu menemukan pelakunya, terserah kamu menghukumnya. Baik. Gadis yang pintar. Aku tidak punya pengalaman kerja di perusahaan besar, tidak mungkin diterima. Jika gugup, ingatlah ibumu. Dia akan memberimu keberanian. Zhang Li, ya? Dengan kualifikasi sepertimu, berani melamar sebagai asisten wakil direktur di grup Wansong. Siapa yang menyaring resume ini? Sepengetahuanku, budaya perusahaan grup Wansong lebih menghargai kemampuan individu daripada pengalaman. Kata-katamu bagus. Aku akan memberimu 1 menit untuk menunjukkan kemampuanmu. Ketua grup Benhai meninggal karena serangan jantung pagi ini pukul 8. Saat ini grup Benhai merahasiakan berita duka. Jika anak perusahaan Anda, Wansong Media, menjadi yang pertama melaporkan. Berita ini, itu akan mengguncang dunia media. Adalah bom besar di masa depan. Wansong Media akan semakin berwibawa di hati masyarakat. Mengapa aku harus percaya padamu? Sekarang waktu 1 menit sudah habis, sisa waktu. Terserah Anda untuk menilai. Segera adakan rapat direksi. Ikut aku. Sejak kakak jadi wakil presiden, gayanya semakin besar. Membuat kami menunggu 5 menit. Siapa yang punya pacar? Adalah putri Fang Yun dari Binhai. Kakek bilang, siapa yang menikahi Fang Yun? Proyek koridor emas Plaza Binhai akan diserahkan kepadanya. Dia ini naik derajat karena istri. San, jangan bicara sembarangan, kakak akan marah. Aku takut dia. Ketua Song dari grup Benhai meninggal mendadak karena serangan jantung. Mereka sudah memblokir berita ini dari luar. Masalahnya sekarang adalah, apakah media kita di bawah Wansong harus mengungkapkan berita ini? Dari mana kamu dapat kabar ini? Asisten baruku, Jiang Li. Kamu gila? Percaya gosip dari seorang gadis kecil? Kemarin aku baru bicara proyek dengan Bos Song. Kalau dia tidak mati, bagaimana kita bisa kerjasama? Aku juga tidak setuju, mengumumkan kematian adalah urusan dokter, lagi pula. Reputasi grup Benhai selalu baik, kalau salah lapor. Rugi besar. Zhang Li. Katakan. Lapor. Baik, kalau begitu kamu yang tulis pengumuman. Pengumuman Direktur Yo sudah dikirim. Tingkat klik langsung mencapai jutaan. Sebagian besar memaki kami, kan? Trafik adalah raja. Sekarang jumlah tayangan sudah tembus ratusan juta. Sudah 1 jam berlalu, grup Benhai belum memberikan tanggapan, beritahu Departemen Hukum, bersiap dituntut. Kakak, ayah bilang kamu paling bisa membereskan kekacauan kami. Akan lihat nanti. Bos Yo, situs resmi Benhai sudah berubah hitam putih. Bagaimana bisa? Kali ini, harga saham dan biaya iklan Wansong Media akan naik lagi. Jiang Li, aku memang tidak salah menilai kamu. Tuan muda menanggimu di dalam. Nona Jiang, barang tidak boleh dibawa. Kenapa ibuku ada di sini? Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan untuk ibumu. Tim medis terbaik. Jika ada masalah, pertolongan akan cepat. Tapi jika tanganku slip, dia akan mati dengan cepat. Tapi jangan khawatir. Pisau ini
hanya untuk mengupas buah. Apa yang kulakukan? Sampai membuat Sechon yang master marah? Hari ini, kau sangat membantu Yao Ling Chen. Coba tebak, apakah aku senang? Kau harus senang, Benhai Group tidak mengumumkan kematian. Karena masalah anak haram bosong. Belum terselesaikan, sekarang wasiat sama sekali tidak bisa. Diumumkan publik, Yao Ling Chen terlalu tergesa-gesa. Mendahului mengumumkan pengakuan. Membuat Benhai Group dalam posisi pasif. Keluarga Song akan mengingat ini. Di kemudian hari, hidup Yao Ling Chen tidak akan tenang. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Sechon yang master ini. Cek kosong bulan ini sudah dimasukkan ke tasmu. Isi berapapun angka 0, terserah kamu. Jiang Li, Sechon yang master tenang, aku akan minum pil KB. yang ingin kukatakan, tugasmu berikutnya adalah membuat Yao Ling Chen jatuh cinta padamu. Baik. Sechon yang master, yang kau suruh aku selidiki sudah ada kabar. Produk kerajinan gua tempat orang tua Nona, Jiang dibunuh sangat rumit. Ini produk yang sedang dikembangkan Wansong Group, belum diluncurkan. Jadi polisi belum tahu siapa yang mengembangkan produk ini. Third Young Master. Lanjutkan penyelidikan. Yao Tongchen si sampah juga punya hubungan dengan Jiang Li? Asalkan kunci rahasia. Ditaruh di kantor Yao Ling Chen sehari. Bisa membaca semua informasi dan kesukaannya. Agar dia jatuh cinta padaku, aku harus cukup mengenalnya. Bos Yo, tolong tanda tangani. Kau tidak apa-apa? Maaf Bos Yo, sepatu hak tinggi baru. Agak belum terbiasa. Sepatu hak tinggi ini cantik. Hanya alat penyiksaan yang indah. Ling Chen dia adalah Assistant. semuanya perempuan. Siapa yang tidak tahu niat kecilmu, ingin naik jabatan? Kamu pantas? Nona Fang, kamu salah paham. Sepatuku tidak cocok. Tidak stabil. Kamu ini berdiri cukup stabil, bukan? Kakak kedua, kamu malah tidak membelaku. Lihat dirimu sekarang, mana ada sedikit pun penampilan gadis terhormat. Aku adalah calon kakak iparmu. Masa depan. Siapa yang tahu? Kamu. Nona Fang, ini adalah dokumen penting perusahaan. Tolong angkat kakimu. Fang Yun, kamu ingin menginjak kami? Dokumen grup Wansong, atau ingin menginjak grup Wansong kami? Sudah, Fang Yun kamu keluar dulu. Kakak iparku ini adalah gadis dengan temperamen paling panas di seluruh Hai Cheng. Maafkanmu, pulang dulu. Ya, Xiao. Di mana kunci itu? Jika jatuh ke tangan orang lain, aku hancur. Zhang Li, Bos Yo, kakimu terluka. Aku antar kamu pulang. tidak perlu. Di sini mudah memanggil taksi. Beri aku kesempatan sebagai permintaan maaf. Tuan muda, kita mau kemana?
Terserah. Bagaimana kamu tahu aku tinggal di mana? Ini milikmu, kan? Aku melihatmu menempelkannya di meja kerja tunanganku. Apa ini? Kamu mau apa? Kembalikan padaku. Dasar kamu memerintahku. Aku tidak memerintahmu, tapi menasihatimu untuk sedikit menderita. Apa maksudmu? Dasar perempuan. Kamu tunggu saja. Baiklah. Ershao sudah larut, tidak mengundangmu masuk. Bukankah kita sekutu? Yo Lin Chen, bukan? Punya kebiasaan menulis diari, dia baru dibawa pulang oleh keluarga Yo. Pada usia 7 tahun. Benar, ibunya seorang penari, setelah nenek meninggal. Kakek baru membawa mereka kembali. Di masa kecilnya, ada seorang White Moonlight yang sulit dilupakannya. Aku tahu harus bagaimana. Aku ingatkan, aku menyuruhnya jatuh cinta padamu. Aku tidak butuh orang yang hanya mikirin cinta untuk bekerja. Tentu saja aku tidak percaya cinta. Kamu cukup pintar. Kakimu masih sakit? Apa? Ershao. Sakit. Lao Ye sudah bangun. Apakah kesadarannya masih jelas? Aku akan bawa proposal proyek jembatan lintas laut. Untuk minta tanda tangannya. Kalau dia tidak kooperatif, paksa dia tanda tangan. Dia sudah bangun, kamu juga siap-siap. Ling mungkin akan telepon, menyuruhmu ke rumah sakit. Oh, Ershao dan Sanshao sudah naik. Suruh Lao Ye berbaring dengan tenang. Suntikkan 1 botol saline. Saline? Orang yang sekarat bagaimana bisa? Hanya pakai saline, kecuali Yo Lao Ye pura-pura sakit. Mau lihat sikap beberapa anaknya terhadap warisan. Ershao jangan sampai mengeluarkan kontrak jembatan lintas laut. Yo Qin Cheng. Yo Lao Ye pura-pura sakit, tujuannya untuk menguji sikap kalian bersaudara terhadap warisan. Jangan sampai membawa proyek jembatan lintas laut untuk ditandatangani. Kamu buru-buru datang ke sini cuma untuk bilang ini? Ini penting. Begitu kamu ketahuan punya ambisi merebut harta, dia akan sangat kecewa padamu. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Ini bukan kontrak jembatan lintas laut. Ershao sedang mengujiku. Jiang Li, aku. Yo Tongchen, aku belum mati. Kamu sudah mengincar hartaku, anak durhaka. Tunggu. Sekarang saat terbaik untukmu muncul. Jangan buang waktu. Aku juga harus lakukan tugasku. Selama aku pingsan, kalian berberapa?
Tidak ada yang bikin aku tenang. Bagaimana aku bisa percaya? Menyerahkan grup pada kalian? 1 jam yang lalu. Aku baru ubah wasiat, memastikan pembagian ulang wasiat. Dan juga pernikahanmu dengan Fang Yun. 3 hari lagi ada resepsi. Nanti ketemu dengan Direktur Fang, bahas. Cepat selesaikan pernikahan. Waktu kecil, dia punya seseorang yang sangat berkesan. Aku tahu harus bagaimana. Wah, kaki cedera masih pakai sepatu hak tinggi. Nona Fang berpakaian rapi. Ini juga bagian dari pekerjaanku. Sekarang, masih merasa rapi? Hah? Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, Bos Yo. Kenapa kamu kasihan? Cincing. Bagaimana Anda tahu nama asliku? Aku kakak Ayan. Kamu lupa? Kita berdua tumbuh besar di desa, bekas luka ini. Adalah saat kita berdua memanggang kentang. Lalu kamu terbakar. Kakak Ayan. Selama ini aku terus mencarimu, ternyata kamu selalu di sampingku. Zhou Lingchen. Hari ini adalah hari kita berdiskusi tentang pertunangan. Kamu master dengan orang lain menganggap tidak ada? Direktur Yo, sebaiknya kamu jelaskan padaku. Ayah, inilah orang yang ingin kunikahi, juga gadis yang selama ini ku cari. Maafkan anakmu tidak bisa memenuhi janji pertunangan. Menikahi wanita yang asal-usulnya tidak jelas, apakah kamu masih menghormatiku? Ayah, anakmu tidak berbakti. Maaf. Xiao Li, tunggu di mobil sebentar, aku mau menerima telepon. Ya. Metode kejahatan pelaku sangat unik. Dan bahan pembuatan tong itu adalah jenis kaca nano yang tidak ada di pasaran. Ini sama dengan bahan tong tempat ayah tenggelam. Jangan-jangan pembunuhnya terkait dengan Yo Lingchen? Yo Qincheng, kamu. Yo Qincheng, kamu gila? Aku susah payah baru berhasil. Kamu berhentikan mobil ini. Kamu pikir kamu sudah berhasil? Terlalu naif. Kita berdua perlu tenang sekarang. Beritahu, aku sama sekali tidak mungkin meninggalkan Lingchen. Jawab aku, apakah kamu mencintainya? Ku beritahu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Berhentikan mobil. Zhang Li. Akhirnya kutemukan kamu. Tapi, bagaimana kamu bisa dari Qingqing berubah menjadi Jiang Li? Saat berusia 7 tahun, kamu diambil oleh keluarga Yo dari panti asuhan. Tidak lama kemudian, aku diadopsi oleh sepasang suami istri. Dan sang anak. Aku pikir begitu. Sudah kucari kemana-mana, tapi tak menemukanmu. Lingchen. Keluarga Yo tidak akan menerimaku.
Aku juga sudah muak dikendalikan keluarga Yo. Jika keluarga Yo tidak mengakui kamu sebagai menantunya, aku akan membawamu pergi dari keluarga Yo. 3 putra keluarga Yo memperebutkan harta. Sudah menjadi rahasia umum di sini. Yo Lin Chen rela melepas hak waris triliunan. Hanya demi seorang wanita, pasti ada yang tidak beres. Kamu baru saja terluka. Istirahatlah yang cukup. Bagaimana kamu bisa masuk? Tuan Yo. Sekarang di luar semuanya orang-orang Lin Chen. Silakan keluar. Lin Chen, aku sudah tidur denganmu selama ini. Tapi kau memanggilku Tuan Yo? Tugas yang kau berikan sudah kuselesaikan. Apalagi yang tidak memuaskan Tuan Yo. Hanya dengan ini, dia percaya kamu adalah cinta pertamanya. Hingga rela meninggalkan Fang Yun dan proyek Jinlang. Aku tahu banyak hal yang mencurigakan dalam kasus ini. Tapi Yo Lin Chen, kaca di mobil ini sama dengan kaca akuarium yang membunuh ayah. Bahan yang sama harus diselidiki. Tuan Yo menganggap cinta sebagai mainan, tentu tak akan mengerti. Kau serius? Aku beritahu. Yo Lin Chen tidak seperti penampilannya. Yang terlihat lembut di dalam hatinya. Bersemayam seekor binatang buas, berbahaya mendekatinya. Hari ini kakek masuk rumah sakit karena hal ini. Ini semua pertunjukan untuk keluarga Fang. Sebelum kakek keluar RS, aku akan mengatur kamu ke luar negeri. Menghindar sebentar, naik pesawatku. Aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Kenapa? Mulai menjaga kesucian. Untuk Yo Lin Chen sekarang? Jika aku jadi kamu, tidak bisa bagaimana menjelaskan pada ayahmu dan Lin Chen. Kenapa kau mengantarku pergi dengan mobil, bukan menghabiskan waktu untuk tidur dengan wanita? Kau mengancamku? Ini bukan ancaman, semua dokumen. Kolaborasi kita berdua baru ancaman, jika ayahmu tahu. Putra keduanya memperlakukan dia. Dan saudaranya seperti ini, apa yang akan dipikirkannya? Kamu menyimpannya di mana? Kotak surat rahasia saya, terhubung dengan monitor psikologis ibu saya. Jika nilainya turun sampai tingkat tertentu, itu akan otomatis dikirim ke email ayahmu. Jadi, Yo Ershao, tolong jaga ibu saya dengan baik. Apa yang kamu lakukan? Tidak terlalu sesuai aturan. Demi ibu saya rela melakukan apa saja. Kamu? Tuan muda, Tuan Zhou memanggilmu. Tuan, Tong Chen tidak membuat masalah. Biarkan dia bangun, ya? Serigala hidup dalam kelompok, serigala tunggal mati. Keluarga hanya bisa sukses jika bersatu. Keluarga Yo mengalami hal memalukan seperti ini, tidak ada yang bisa lari. Ayah, ini salahku. Jangan libatkan dua adik saya. Tentu saja ini salahmu. Kamu membuat Fang Yun menjadi bahan tertawaan di kalangan sosialita. Mudah sekali terjatuh karena wanita, apa aku selalu mengajarimu seperti ini? Dan juga Ershao, hari ini sudah cukup kacau. Kenapa kamu ikut-ikutan? Kamu dan Lin Chen berebut seorang wanita. Sudah trending di media sosial, baru saja berhasil dihapus. Ayah, aku melakukan ini untuk diperlihatkan ke keluarga Fang. Aku sudah membeli trending, mengatakan kami bersaudara tidak akur. Meskipun ada celah, tapi setidaknya ini sebagai jawaban untuk keluarga Fang. Dan langsung, proyek jembatan lintas laut kami akan dimulai. Besok aku akan menemui keluarga Fang untuk kerja sama bahan baku. Sekalian, aku akan memberikan teko teh yang kubeli kepada kakek. Sebagai bentuk penenangan. Rencana yang besar ya. Langsung saja proyek jembatan lintas laut. Berhasil direbut. Urusan grup, sepertinya Ibu Tiri tidak berhak ikut campur. Hei, kamu. Aku adalah istri ketiga keluarga Yo. Ibuku satu-satunya istri keluarga Yo. Diam. Tuan, Nona Jiangli meminta bertemu. Menggoda anakku, masih berani menemuiku? Tuan Yo, Anda lihat ini dulu, baru marah juga tidak terlambat. Proyek jembatan lintas laut pemerintah yang dikerjakan grup Wansong. Semua bahan pasir dan baja dibeli dari keluarga Fang. Dokumen yang Anda pegang sekarang ini adalah semua pesanan bahan pasir dan baja yang diimpor keluarga Fang dari luar negeri. Jumlahnya, permintaan publik sama, tapi kualitasnya jauh berbeda. Kalau Bapak masih terus bekerja sama dengan keluarga Fang, jembatan itu akan runtuh cepat atau lambat. Si Fang itu berani menipuku. Keluarga Fang memperlakukan keluarga Yo seperti ini, Bapak masih merasa keluarga Fang adalah mitra yang baik? Pernikahan antar keluarga kaya selalu menguntungkan. Kalau Lin Chen menikahimu, apa manfaat yang bisa kau bawa untuk keluarga Yo?
Aku bisa membawa untuk Tuan Yo lebih banyak informasi bisnis. Kenapa kau ingin menikah dengan Ling Chen? Karena di saat tergelapku, dia seperti seberkas cahaya yang masuk dari celah. Aku tidak ingin menyerah. Pernikahan Ling Chen itu awalnya dijadwalkan kapan? Tanggal 10 bulan depan. Agak terburu-buru, kau tidak keberatan? Justru aku merasa itu hari yang bagus. Kalau begitu, sudah diputuskan. Ayah, proyek jembatan lintas laut itu. Ditunda dulu. Ibu. Kenapa tidak mengganti kode? Pintu tidak bisa menghentikan tuan kedua. Katanya cinta Yo Ling Chen. Sampai mati, kenapa tadi tidak menghindar? Lagi pula selang oksigen ibuku masih di tangan tuan kedua. Sebenarnya apa yang kau pikirkan? Benar-benar kau nikah dengan Yo Ling Chen? Apa yang salah dengan Yo Ling Chen? Paling tidak dia hanya mengantarku sampai pintu. Tidak seperti orang iseng yang suka sembunyi di balik pintu dan memaksa mencium orang. Siapa yang memberanikanmu bicara seperti ini padaku? Aku sudah cek rekam medis Tuan Yo, waktunya tidak lama lagi. Jika kau ingin mendapatkan lebih banyak warisan selama waktu ini, lebih baik jangan macam-macam denganku. Yo Ling Chen di grup Wansong. Bertanggung jawab di bidang media baru, tidak terkait industri. Lalu dari mana sampel kaca di mobilnya itu? Dari Yo Ling Chen dulu. Yo Ling Chen di grup Wansong punya 3 kantor. Selain kantor tempatku menaruh, di negeri lain masih ada 2 yang harus dibuka. Satu di lantai 19, satu di lantai 37. Selamat pagi, Nona Jiang. Bos Yo ada. Aku membawakan sup untuknya. Maaf, Bos Yo sedang rapat di perusahaan Xie. Kalau begitu aku masuk saja menunggunya. Maaf, Bos Yo sudah memerintahkan. Tanpa izinnya, siapapun tidak boleh masuk. Wanita. Nona Fang tidak lihat berita ya? Keluarga Fang dan Yo sudah lama membatalkan pertunangan. Aku. Kamu sekarang tidak berhak memukulku. Kamu. Ini bukan tempat Nona Fang berbuat semaunya. Zhongli. Kamu tidak apa-apa? Kepalaku agak pusing, bagaimana kalau aku istirahat sebentar di kantormu saja? Istirahat di kantor tidak nyaman, begini saja. Aku ambil dokumen dulu, nanti aku antar kamu ke ruang istirahat. Baiklah. Aku antar kamu ke ruang istirahat. Tidak usah, aku bisa pergi sendiri. Xing Chen. Sudah hampir waktunya. Ayo kita turun bersama. Ayo. Kenapa kamu tidak bisa jujur saja? Hal berbahaya seperti ini berani juga kamu lakukan. Bukan urusanmu. Jika pembunuhnya ada hubungannya dengan Yo King Chen, apa tujuannya? Orang tuaku hanya rakyat biasa. Apa hubungannya dengan keluarga Yo? Pembunuh ayah. Ada di dalam Wan Zhonglu. Jiang Li, asyik yang menguping aku. Kemari.
Kamu benar-benar berani. Pantasan sore tadi penurut seperti kucing kecil. Kamu menyakitiku. Cengeng. Kantormu bersebelahan dengan kantor Yoling Chen. Aku hanya ingin mencoba, apakah bisa mendengarnya. Informasi apapun. Kantor Yoling Chen. Dindingnya dipasang panel, sinyal tidak bisa menembus. Dia sampai segitunya berusaha. Pasti ada rahasia gelap, kamu tidak penasaran? Aku mempekerjakanmu untuk membantuku memperebutkan warisan. Tapi jika kamu ingin menyelidikinya, atau Wanzhong Group, jika terjadi sesuatu, aku tidak bisa melindungimu. Kamu tahu ini kartu nama siapa? Kartu nama Yoling Chen. Kenapa ada di kamu? Milik Yoling Chen. Namanya sudah kotor, tapi ada watermark di atasnya. Setiap orang di Wanzhong Group punya nomor sendiri. Nomor ini adalah miliknya. Xiao Li, kamu di rumah? Xiao Li, aku tahu kamu di rumah. Apakah kamu ada masalah? Xiao Li. Kakak, kebetulan banget. Sekarang jam 10 malam, kamu di rumah tunanganku. Kasih aku penjelasan. Sederhana, aku sedang mengejar Jiang Li. Dia kan kakak iparmu. Benar, makanya aku ditolak. Kakak, temani aku minum. Kamu merebut tunanganku, masih mau aku temani minum? Kakak, kita kan saudara. Kalian nanti punya banyak waktu untuk mesra. Ayo pergi. Yoling Chen sedang melindungiku. Bagaimanapun, aku harus meletakkannya di kantor Yoling Chen di lantai 19. Kamu tunggu di mobil saja, aku ambil sesuatu langsung turun. Aku temani kamu, gimana? Oak. Sial. Kunci ini khusus dibuat Yoling Chen. Hanya dia yang bisa membukanya dari dalam. Aku harus bagaimana? Kalau tidak segera keluar, aku akan mati lemas. Kamu tunggu di mobil saja, aku ambil sesuatu langsung turun. Aku temani kamu, gimana? Oak. Jiang Li bukan tipe wanita yang manja. Tujuannya adalah mengintip password kantor bos. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Sial, kantor bos hanya bisa masuk, tidak bisa keluar. Asisten Zhang, segera siapkan mobil ke Wanzhong Building. Jiang Li.
Tuan muda, ada apa datang ke perusahaan larut malam begini? Apakah semua rekaman CCTV gedung sudah diurus? Tenang Tuan, sudah dihapus semua. Kamu periksa. Lift khusus Yolin Chen. Lihat apakah ada yang naik. Tuan, lift sedang naik. Bagaimana? Kinceng, kamu ngapain di sini? Lembur? Ngapain lagi? Lembur, kalau kamu sudah jadi wakil direktur, nggak perlu lembur lagi. Tidak lembur. Bagaimana bisa menjadi wakil presiden direktur? Masih mencari orang? Tidak perlu. Ikan sudah kabur. Bagaimana dengan hal yang kusuruh kamu selidiki? Di bawah grup Wansong, hanya ada perusahaan milik putra ketiga. Sedang mengembangkan penelitian kaca berbahan nano. Dan hanya terdaftar nama, tidak ada produksi. Mungkinkah Nona Jiang salah melihat? Serpihan kaca di mobil putra sulung, mungkin. Tidak sengaja masuk. Bagaimanapun, harus terus diselidiki. Jiang Li tidak boleh terlibat bahaya lagi. Ya, Kamu sudah bangun. Yolin Chen tidak menemukan kita, kan? Kamu masih memikirkannya. Kuberitahu, tidak mungkin lagi. Kenapa? Kamu hamil. Apa? Kamu tidak senang. Kenapa kamu pikir aku senang? Hubungan kita seperti apa? Hubungan cek kosong. Kamu bisa membeli tubuhku dengan uang. Tapi jangan berharap aku memberimu anak. Apakah kamu ingin membawa anakku menikah dengan Yolin Chen? Siapa bilang aku pasti akan mempertahankan anak ini? Jiang Li, jika kamu berani menyakiti anakku, jangan harap kamu bisa menyelamatkan nyawa ibumu. Kamu mengancamku? Mulai hari ini, kamu tinggal di kamar ini, tenanglah menjaga kandungan. Sebelum anak lahir, tidak boleh pergi kemana-mana. Jika ingin anak, banyak wanita di luar sana antri memberimu anak. Kenapa kamu harus mengurungku? Kamu tidak punya pilihan, minumlah ini. Ini untuk menjaga kandungan. Aku tidak akan melepaskanmu, kunci rahasiamu ada padaku. Apapun yang ingin kamu lakukan, tidak akan bisa. Jadi satu-satunya pilihanku sekarang adalah melahirkan anakmu. Anak keluarga Yo, ya? Tenanglah bersamaku, hidup biasa dan aman, tidak baikkah? Kematian ayahku ada hubungannya dengan keluarga Yo. Tidak bisa lepas. Tidak ada orang baik di keluarga Yo. Ingin aku memberimu anak? Kamu tidak layak. Baik. Sepertinya kamu tidak suka berdiskusi baik-baik. Kalau begitu, tenangkan dirimu sendiri. Kinceng. Lepaskan aku, ya? Kita terus begini. Tidak akan ada hasil yang baik. Kalau kau masih sayang nyawa, diam saja di sini. Aku akan sering menjengukmu dan anak. Aku tidak akan bosan. serahkan Jiang Li. Tunanganmu, kenapa minta padaku? Jangan paksa aku. Ucapan itu aku kembalikan padamu. Apa yang terjadi 7 tahun lalu? Aku diam bukan berarti tidak tahu. Kalau kakak mau tinggal dengan tenang di keluarga Yao, jangan macam-macam dengan kami. Keluarga bertiga, kalau kau masih mau. Warisan itu, berpura-puralah tidak tahu apa-apa. Pernikahan tanggal 10 bulan depan. Dibatalkan. Ayah kambuh sakit jantungnya, cepat ke rumah sakit. Ayo pergi. Ayah, bagaimana perasaanmu? Kali ini aku mungkin benar-benar tidak bisa bertahan. Ayah, pasti akan sembuh. Yang paling kuharapkan adalah kalian bersaudara rukun. Keluarga harmonis. Di dalam brankas ini adalah wasiat terbaru yang kubuat nanti. Grup Wanzhong akan kuserahkan pada kalian.
Kunci enkripsinya? Kinceng. Tertipu lagi olehnya. Non Jiang, silakan pulang. Aku mau belanja. Non Jiang butuh apa? Bisa kubantu. Aku mau beli pembalut. Kau tahu ukurannya? Non Jiang ini ruang bersalin. Sepertinya tidak butuhkan. Nyonya Yo. Beri aku 10 menit, Anda tidak akan menyesal. Berani menghalangiku? Nyonya, kata tuan kedua, siapapun. Dilarang kontak dengan Non Jiang. Kurang ajar. Kau siapa sebenarnya? Selingkuhan anakku? Kalau aku hanya selingkuhannya, kenapa dia sampai repot-repot mengawasiku? Nyonya Yo ingin tahu isi wasiat terbaru almarhum Yo. Kau tahu? Cukup izinkan aku di kamar sebelah ayah. 10 menit, aku bisa tahu. Kau hacker? Ikut aku. Tidak bisa, Nyonya. Pangeran kedua tidak akan setuju. Suruh dia datang sendiri bicara denganku. Kamu tunggu di kamar sebelah, nanti aku jemput. Jangan berpikir untuk lari. Perempuan lemah seperti aku bisa lari kemana? Ibu. Penyakit ayah kali ini sangat serius, aku harus datang. Agar bisa tenang. Kalian semua di sini. Bukankah hanya ingin tahu berapa bagian yang akan didapat? Sebentar lagi semuanya akan jelas, tidak perlu buru-buru. Ayah. Ayah hanya punya segini anak, banyak atau sedikit. Tidak akan beda terlalu jauh, kan? Tong Chen, diam. Sayangnya, aku masih punya satu penyesalan. Ayah. Semua sudah berlalu, yang penting sekarang. Ayah harus pulihkan kesehatan. Kalian semua pergilah. Aku ingin sendiri. Pergi. Ibu. Ibu pulang dulu, aku masih ada urusan. Urusan APA? Pasti terhalang perempuan lagi. Bagaimana ibu tahu? Dia ada di kamar sebelah. Kamu bawa dia keluar? Kamu bicara seperti ini padaku karena seorang perempuan? APA? Takut dia lari. Kenapa kamu melepasnya? Dia bilang dia hacker, bisa baca wasiat ayah. Apa yang dia katakan benar. Benar. Cepat suruh orang cari dia. Kalau tahu ayah saya wasiat, kita bisa antisipasi. Dia licik seperti rubah, tidak mudah ditangkap. Jika Yolichen lebih dulu menemukannya, dia pasti mati. Hanya seorang perempuan perlu sedih seperti ini? Dia berbeda. Dia saksi penting kasus adik 7 tahun lalu. Dan hacker top dunia. Yang paling penting, dia hamil anakku. Bagaimana ini? Dia bawa wasiat ayah pergi. Ibu, pulang dulu, aku akan cari cara. Jarang ada pelanggan seperti ini, aku mengemudi setengah kota untuk mengantarnya. Terima kasih, bos. Aku punya uang tunai. Boleh kan? Tidak apa-apa. Hati-hati di jalan. Haruskah aku memanggilmu kakak ipar atau adik ipar? Apa yang kamu lakukan, Sanshou?
Kamu bolak-balik antara kakak dan adikku. Apa sebenarnya niatmu? Aku hanya ingin menikah dengan keluarga Yo untuk hidup enak. Apa niat lain yang bisa kumiliki? Ini pantas membuat San Xiao marah besar. Kalau memang ingin menikah dengan keluarga Yo, kenapa kamu kabur? Ini cuma permainan. Dalam hubungan cinta, kamu masih kecil. Nanti juga akan mengerti. Kita sekarang di pintu keluar tol. Kalau tidak mau membunuhku di depan kamera, minggirlah. Jangan coba-coba membodohiku dengan omonganmu. Sejak kamu muncul, banyak informasi rahasia industri yang bocor. Katakan, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kalau aku menolak menjawab? Kamu. Berani kamu menembak? Aku sudah cukup kesal. Minggirlah. Bu, dengan earphone ini, asalkan dekat dengan orang, aku bisa tahu rahasia telepon mereka. Keren kan? Xiaoli, sudah berapa kali ibu bilang? Fokuslah pada pelajaran. Laju pula. Mengintip privasi orang itu melanggar hukum. Ah, tahu Bu. Asalkan aku tidak menyalakan. Sambungan ke ponselnya tidak akan kedengaran. Coba saja kalau tidak percaya. Bu, kamu dengar tidak? Di ponsel orang tadi ada pesan. Dia baru saja membunuh adiknya sendiri. Pelengkan suara, dia pembunuh. Tidak bisa, aku harus lapor polisi. Kita tidak bisa melawannya. Kamu mengenalnya? Siapa dia? Itu mimpi atau kenyataan? Kenapa? Aku tidak punya ingatan tentangnya sebelumnya. Sudah bangun. Apa ini? Cuma flash disk. Mau ambil saja. Aku peringatkan kamu. Jangan main-main. Katakan. Apa tujuanmu? Bukankah kamu bisa mendapatkan semua informasi? Aku ingin tahu isi wasiat kakek. Dikasih muka malah nggak tahu diri. Aku melihatmu pergi diam-diam tadi malam. Ke kamar sebelah kakek, katanya. Apa ada hubungannya dengan wasiat? Baik. Nggak mau bicara ya? Kalau begitu aku nggak bisa apa-apa. Turun ke neraka. Jangan salahkan aku. Kalau kamu membunuhku, kamu nggak akan pernah tahu isi wasiatnya. Kenapa kamu ingin membunuhku? Turun ke neraka, pelan-pelan mikir sendiri. Yotong Chen. Om Chen, kamu bakal mati nggak wajar. Mama. Mama, Papa. Jangan tegang, terapi kejut listrik akan membuatmu lupa. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Tidur sebentar saja sudah baik. Kaca. Tenggorokanmu terganggu asap, jangan bicara. Kamu sudah bangun. Ada yang gak enak badan? Kamu punya berapa saudara di keluarga Yo? Ngapain nanya begitu? Cepetan bilang. Kamu tahu aku bisa cari tahu sendiri. Jangan sembunyikan lagi dariku. Baik. Aku bilang, aku punya adik laki-laki. Apakah dia sudah meninggal? Ya. Adik kandungku. Meninggal saat baru lahir. Kapan itu terjadi? 7 tahun lalu.
Jadi 3 bersaudara keluarga Yo. Semua adalah kakak dari anak itu. Mereka semua punya kecurigaan. 7 tahun lalu, aku tidak sengaja mendengar rahasia ini di jalan. Baru membuat orang tua terbunuh. Dan pria yang berpapasan itu, siapa sebenarnya? Lepasin aku. Aku nggak akan lepasin kamu lagi. Api tadi itu ulah si bungsu. Dia nggak terima kamu. Keluarga Yo berbahaya buatmu. Kamu sendiri juga keluarga Yo, kan? Kamu mengandung anakku, mana mungkin aku mau celakai kamu? Kamu juga mungkin membunuh adikmu sendiri. Kok kamu bisa mikir kayak gini tentang aku? 1 orang kurang, kamu bisa dapat lebih banyak harta warisan. Keluarga Yo demi uang, apa aja bisa dilakukan. Jadi begitu cara kamu lihat aku. Itu kan adik kandungku sendiri. Satu-satunya saudara yang aku punya di keluarga Yo. Mana mungkin aku mau celakai dia? Oke. Kalau gitu, kamu bilang, dia matinya gimana? Apa kita harus bahas topik ini sekarang? Ini penting banget buat aku. Tugas kamu adalah lahirin anak ini dengan selamat. Aku yang akan cari siapa pembunuh papamu. Yang lain jangan ikut campur. Hari ini, aku sudah lihat di gudang. Kaca. Dan bahannya sama persis kayak kaca akuarium yang dipakai tenggelamin papaku. Kaca itu diproduksi perusahaan di bawah tangan si Lausan. Tapi nggak pernah dikirim, aku nggak tahu dia mau kaca jelek itu buat apa. Tapi yang bisa aku jamin, dalam 3 tahun sejak papamu meninggal, 3 tahun itu, kacanya nggak ada yang kurang sedikit pun, ini nggak bisa jadi bukti. Lepasin aku. Sudah bicara panjang lebar, kamu tetap mau tinggalin aku? Aku sudah susah payah selidiki selama ini. Masih aja muter-muter di tempat. Aku minta maaf sama papa mama. Aku seharusnya nggak usah sok pinter riset kunci rahasia. Xiaoli, kamu tenang dulu. Gimana mau tenang? Pergi. Nona Jiang, ibu sudah bangun. Mama. Anak, kamu panggil aku mama. Anakku. Masih di taman kanak-kanak. Ini. Dokter. Dokter. Ibu Jiang cedera otak, ingatannya sekarang. Berhenti di belasan tahun yang lalu. Mama. Orang jahat. Aku takut orang jahat. Nggak apa-apa, jangan takut. Kinceng, bisa nggak kamu keluar dulu sebentar? Oke. Jaga tante baik-baik. Xiaoli, ini keluarga Yo. Cepat lari. Jangan peduliin mama. Xiaoli, ini keluarga Yo. Cepat lari. Jangan pedulikan ibu. Ibu. Kamu ingat? Kalau begitu, katakan padaku, siapa pria itu waktu itu? Zhou Lingchen. Waktu itu kamu tidak sengaja mendengar rahasianya, lalu melapor ke polisi. Siapa sangka dia bisa bebas dari tuduhan. Keluarga kami pindah ke sini untuk menghindarinya. Takut kamu trauma. Kami memberimu terapi kejut listrik. Tapi siapa sangka, dia tetap menemukan kita di sini. Yo Ling Chen. Dialah yang membunuh adik Kinceng. Dan ayahku. Jangan campuri ini lagi. Keluarga Zhou sangat berkuasa. Kita tidak mungkin melawannya. Pria tadi, adik Zhou Lingchen, ya? Dia memenjarakanmu? Kamu harus cari cara kabur. Ibu, aku tidak akan meninggalkanmu. Pergi. Kau bukan anakku. Pergi. Ibu. Kau bukan anakku. Pergi. Ibu. Pergi. Ibu. Pergi. Ibu. Pergi. Bibi akan baik-baik saja. Pergi. Ibu. Yo Ling Chen adalah pembunuh ayah. Dan adik Kinceng. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Tapi harus mendekatinya dulu untuk dapat bukti. Kinceng. Aku sudah mengerti. Aku ingin hidup bahagia bersamamu. Melahirkan anak kita. Sungguh. Tapi aku ingin tahu apakah dia sehat. Maukah kamu temani aku? Periksa ke rumah sakit? Kamu ingin kabur? Tentu tidak. Kok bisa kamu berpikir begitu? Kalau begitu, akan kusuruh dokter datang ke rumah untuk memeriksamu. Baik. Kunci enkripsimu ada padaku. Jangan main-main. Masa sih?
Di luar banyak orang ingin membunuhku. Di pelukanmu lah paling aman. Kinceng, aku ingin minum susu. Ibu Sang. Ibu Sang, susunya terlalu panas, suhunya selalu tidak pas. Bisa tolong panaskan lagi untukku? Tambahkan 1 sendok madu. Baik. Dokter, aku tertinggal di lantai bawah. Bisa pinjam HP-mu untuk kirim pesan di WeChat? Ini. Kalau tidak nyaman, tidak usah. Tidak apa-apa, Nona Jiang silakan pakai. Terima kasih. Kamu sedang apa? Aku tiba-tiba merasa tidak enak badan. Sekarang? Iya, dok, ini kenapa ya? Mungkin bayinya sedang bergerak, nanti juga terbiasa. Jiangli, kamu dengar? Bayi kita bisa bergerak. Tuan Muda, Nyonya sudah datang. Ibu, kenapa kamu datang? Katanya kamu sudah menemukan wanita itu. Bagaimana kamu? Kamu masih ingin melindunginya? Dia tahu terlalu banyak rahasia keluarga Yo. Kalau kamu masih mengakui aku sebagai ibumu, biarkan dia ikut aku. Ibu, dia sedang hamil anakku, dia tidak boleh pergi kemana-mana. Wanita seperti dia, bagaimana kamu tahu? Anak itu pasti anakmu? Ibu, aku tidak mau kamu menghinanya seperti ini. Tante, aku mau ikut kamu. Kamu pulang. Tante, wasiat almarhum Pak Yo dan penyebab kematian anakmu, aku tahu semuanya. Asalkan kamu bawa aku pergi, aku bisa ceritakan semuanya. Bagaimana anak bungsuku bisa mati? Jiangli, kamu menggunakan kematian adikku untuk mengancam ibuku? Asalkan bisa meninggalkanmu, aku akan melakukan apapun. Jiangli, kamu keterlaluan. Dulu kamu mendekatiku juga kan karena informasi ini? Tapi sekarang berbeda. Apa bedanya? Karena aku hamil? Tante benar, anak itu belum tentu anakmu. Jiangli, kamu ini... Kenapa tidak lanjut bicara? Pergi. Hari ini meskipun kamu mati di luar, aku tidak akan mengurus jenazahmu. Pergi. Ya, jaga baik-baik ibuku. Agar ayahmu tidak menyusahkanmu. Sekarang kamu bisa mengatakan semua yang kamu tahu, kan? Sebagai balasannya, syarat Anda membawa saya keluar. Saya hanya bisa memberitahu Anda sesuai wasiat. Pembagian harta akan memuaskan Anda. Itu saja? Bagaimana dengan kematian anak bungsuku? Ini belum bisa saya katakan untuk sementara. Maaf, Kamu ingin aku... orang yang kita cintai adalah orang yang sama. Aku harus menyelidiki dulu sebelum bisa memberitahumu. Sebelum itu, tolong Nyonya Yo. Bawalah lebih banyak pengawal, lindungi aku diam-diam. Jika aku dibunuh keluarga Yo, Anda tidak akan pernah tahu kebenarannya seumur hidup. Benar-benar rubah kecil. Pantas saja bisa membuat anakku bingung. Aku anggap Nyonya Yo memujiku cantik. Terima kasih. Tunggu. Bagaimana dengan bayi di perutmu? Aku akan mengurusnya. Setidaknya kamu tahu diri. Tuan muda, aku mengikuti Nona Jiang seharian hari ini. Ya hari ini. Kamu tidak ada kerjaan? Apalagi hubunganku dengan wanita ini sekarang? Keluar. Ya, Tunggu. Dia pergi kemana? dia pergi ke rumah sakit, membuat janji operasi aborsi. Tunggu sebentar. Aku untuk sementara belum siap untuk menggugurkan anak ini. Kalau begitu Anda... Bantu aku membuat surat aborsi palsu. Kenapa kamu di sini? Sifat adik kedua semakin tidak baik. Sebelum aku menikah dengan Jiang Li, harus menyelesaikan beberapa urusan kotor dulu. Sesama saudara bertengkar biasa saja, masa bisa sampai membunuhmu? Jangan pikir aku tidak tahu niatmu. Orang sepertimu tidak punya cinta sejati. Identitas Jiangli, kamu sudah tahu kan? Makanya kamu ingin menjaganya dekat. Kinceng, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan.
Tidak mengerti tidak apa-apa. Berani sentuh dia, aku bunuh kau. Hah? Perselisihan internal serigala. Lumayan menarik. Dokter, mungkin saya perlu lebih lama di ruang operasi. Silakan sesuai keinginan Anda. Dr. Wu, ini adalah catatan tes DNA yang disimpan rumah sakit selama 10 tahun terakhir. Sudah diarsipkan. Versi kertas bisa dimusnahkan. Baik, taruh di sini. Terima kasih. Untukmu. Sudah kubilang. Aku tidak akan menyimpan anak ini. Lin Chen, ayo pergi. Qin Cheng, aku akan segera mencari tahu kebenarannya. Jaga baik-baik bayi kita. Xiao Li. Aku akan segera membawamu pulang. Kamu istirahatlah yang cukup. Tidak akan mengganggu pernikahan kita bulan depan. Baik. Ini pertama kalinya aku datang ke rumahmu. Xiao Li. Jangan terlalu kaku. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Jika ini rumah yang sering ditinggali Yao Lin Chen, pasti ada banyak rahasia di sini. Aku suka gaya dekorasinya. Setelah menikah, kita tinggal di sini juga. Ini dekat dengan kantorku. Sebagian besar waktuku kuhabiskan di sini. Hanya saja rumahnya sudah agak tua, dibeli 10 tahun lalu. Rumah pernikahan kita adalah villa dengan pemandangan laut. Pasti kamu suka. Rumah yang sudah ditinggali sejak 10 tahun lalu, pasti ada rahasia yang ingin ku ketahui di kamar-kamar ini. Kalau dekat laut, perjalanan ke kantor butuh 2 jam, terlalu melelahkan. Di sini sudah cukup baik. Bodoh. Aku hanya tidak ingin kamu merasa tidak nyaman. Tidak sama sekali. Bersamamu adalah keberuntunganku. Mana ada tidak nyamannya? Xiao Li. Kamu istirahat dulu di atas, aku ada rapat. Yao Lin Chen menerima. Pesan siapa yang begitu mendesak? Tidak punya kunci benar-benar merepotkan. Sayangnya, aku tidak punya bahan untuk membuat yang baru. Nona Jiang, perintah Tuan Muda. Sekarang kamu harus beristirahat, tidak boleh keluar. Ternyata memang waspada padaku. Baiklah. Pasti ada kamera di kamar. Sekarang aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi bukan berarti benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu bilang. Kalau saja kamu benar-benar bisa jadi anak baik seperti ini. Bagaimana kamu tahu aku baru saja selesai memasak? Waktu pulangmu pas banget. Cepat cuci tangan dan makan selagi masih hangat. Kamu baru saja operasi. Harusnya istirahat yang cukup. Lihatlah wajahmu pucat sekali. Masih ada sup ikan, sebentar lagi selesai. Coba cicipi, enak tidak? Rasanya enak. Eyo. Aku sudah mengalami gejala kehamilan. Kalau Yao Lin Chen tahu, aku tidak menggugurkan bayi ini, dia pasti tidak akan tinggal diam. Waktuku tidak banyak lagi. Xiao Li. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, cuma perut tiba-tiba tidak enak. Ini obat mak. Minum ini akan lebih nyaman. Minum sekarang. Taruh obatnya dulu di sana, aku akan minum setelah muntah.
Aku ingin melihatmu minum. Aku bukan anak kecil. Lihat, Xiaoli, kamu baru saja keguguran. Sudah muntah-muntah seperti ini, bagaimana kalau kita cari dokter untuk memeriksamu? Yoling Chen. Kamu harus memaksaku seperti ini? Aduh. Aku hanya khawatir padamu. Benarkah untuk kebaikanku? Kamu hanya curiga padaku. Tidak menggugurkan bayi ini? Baiklah. Ngapain repot-repot cari dokter? Minggir. Kenapa kamu tidak membedah perutku sendiri? Bukankah lebih mudah? Jiang Li, kamu ngapain? Aku sudah menanggung banyak penghinaan untuk menikahimu. Kalau kamu tidak percaya padaku, tanya saja Fang Yun. Kenapa masih mau menikahiku? Jiang Li, maafkan aku, membuatmu salah paham. Aku hanya tidak ingin melihatmu menderita. Aku terlalu emosional kalau kamu tidak percaya padaku. Kamu bisa panggil dokter. Kalau tidak mau pergi, ya sudah. Masih seperti anak kecil. Hari ini aku masak banyak sekali. Sudah lelah. Kamu yang cuci piringnya. Aku mau tidur dulu. Baik. Kali ini berhasil lolos dengan berpura-pura gila. Tapi lain kali, mungkin tidak akan seberuntung ini. Di dinding ini saja ada 4 kamera. Aku benar-benar hidup. Di bawah pengawasan Yoling Chen. Mau pilih yang mana? Aku sedang memilih gaun pengantin yang akan kupakai di pernikahan kita. Tapi majalah-majalah ini sudah beberapa tahun lalu. Modelnya sudah ketinggalan zaman. Kalau kamu ingin memilih, aku bisa memanggil desainernya. Ke rumah. Serius. Bagus sekali. Kalau begitu, bagaimana kalau mereka datang hari ini? Lebih baik datang beberapa orang. Baik. Terser Camo. Ibu memanggilku untuk menemanimu sepanjang pagi. Hanya untuk minum kopi bersama. Aku masih ada urusan di perusahaan. Duduk. Sejak bertemu wanita itu, kamu semakin tidak sabar. Kira wanita itu sudah menggugurkan kandungannya. Dia tahu diri. Ibu juga pernah kehilangan anak. Bagaimana seperti itu? Ya, kalau saja adikmu tidak meninggal sejak lahir, kita bisa dapat lebih banyak harta warisan. Ibu, itu anak kandung ibu sendiri. Yang ibu lihat hanya keuntungan. Bagaimana ibu bisa menjadi seperti ini? Aku yang ingin bertanya, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Kamu tumbuh di keluarga seperti ini, masih belum mengerti? Uang, kekuasaan, status jauh lebih penting daripada perasaan. Kalau tidak, kenapa Jiang Li rela menggugurkan anaknya? Untuk menikahi kakakmu? Karena kakakmu adalah yang paling berkuasa di antara kalian. Keras sedikit. Ulangi lagi apa yang baru saja kamu katakan. Keras sedikit. Ulangi lagi apa yang baru saja kamu katakan. Orang yang kita kirim untuk mengawasi kakakmu bilang, Nona Jiang hari ini mengundang beberapa desainer untuk membuat gaun pengantin di rumah. Baru saja operasi kemarin, hari ini sudah mencoba gaun pengantin. Dia lebih tidak sabar daripada yang kukira. Ibu, jika tujuan ibu adalah membuatku mendengar sendiri kabar ini, maka tujuan ibu sudah tercapai. Boleh aku pergi sekarang? Duduk. Pilih satu, nanti sore aku akan kencan buta. Gak usah pilih, kamu suka yang mana? Langsung bantu aku janjian aja. Nah, ini baru anakku. Xiaoli, lihat, ini semua adalah desainer ternama di dalam negeri. Kamu bisa lihat sketsa mereka. Ling Chen, aku lebih percaya pada chemistry. Kamu tinggal, yang lain boleh pergi. Aku yakin, kamu bisa memuaskanku. Tunjukkan desainmu padaku. Nona Jiang, model ini sangat cocok dengan bentuk tubuhmu. Dan yang ini, dihiasi dengan mutiara custom buatan tangan. Tunggu dulu. Ling Chen, aku ingin memilih sendiri dulu.
Akan kuberi kejutan di hari pernikahan. Boleh kan? Baiklah. Kalau begitu kamu pilih sendiri dulu. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku suka semua model ini. Bisa lihat detailnya? Tentu saja, Nona Jiang. Silakan dilihat perlahan. Ling Chen. Gaun pengantin sudah dipilih. Barusan saat mengantar desainer, aku lihat bodyguard di pintu sudah tidak ada. Aku charge mereka. Sudah kuperketat sistem keamanan. Kamu tinggal diam di sini, tidak akan ada apa-apa. Seluruh rumah dipasang CCTV, setiap gerak-gerikmu ada di bawah pengawasanku. Adanya bodyguard malah bikin kamu curiga. Aku pasti akan diam di rumah. Tenang saja. CCTV MU sudah kusabotase. Yo Ling Chen, kamu tidak bisa memantauku lagi. Jangan kira sebagai wakil direktur kamu bisa bertindak sewenang-wenang. Khusus menargetkan departemenku, apa maksudmu? Tidak ada orang di luar. Jangan pura-pura lagi. Bos, aku sudah ikuti perintahmu mengikat Jiang Li. Tapi tidak dapat informasi apapun. Bos, aku melakukan semuanya sesuai perintahmu. Aku suruh kamu membakarnya sampai mati? Maaf bos. Aku cuma ingin menakut-nakutinya. Kamu takut dengan kemampuannya. Bisa mengetahui rahasiamu. Tidak berani. Apa yang bos katakan akan kulakukan. Aku selamanya anjingmu. Bagus kalau kamu tahu. Aku yang dulu mengangkatmu dari preman jalanan. Perlahan menjadi tuan ketiga show. Aku bisa mengangkatmu. Juga bisa menghancurkanmu. Ingat. Yao Hijan Li. Tong Chen. Kenapa kamu tiba-tiba berubah seperti ini? Ibu akan menelepon 120 sekarang. Apa yang kamu lakukan? Anakmu sudah mati. Kamu harus menelepon rumah duka. Tong Chen baik-baik saja saat makan malam. Setelah keluar bertemu, tiba-tiba jadi seperti ini. Kamu yang membunuh anakku, pembunuh? Aku akan melapor ke polisi. Aku beritahu, kamu bisa melapor ke polisi, lalu aku masuk penjara. Kamu juga tahu. Kamu tidak punya status di keluarga Yo, sekarang anakmu juga mati. Kamu membunuh adik kandungmu sendiri untuk berebut harta keluarga. Harta keluarga miliaran. Bagaimana menurutmu? Orang luar benar, keluarga Zhou adalah sekumpulan serigala. Buru-buru APA, cuma mati satu anak. Aku ganti saja, oke? Dari mana kamu dapatkan ini? Benarkan, lebih mirip dari kembar. Ayo, panggil ibu. Ibu. Tidak, dia bukan anakku, bukan. Aku beritahu, sekarang kamu hanya punya dua pilihan. Entah kamu melapor ke polisi, aku ganti nyawa anakmu. Semua barang mewah di rumah ini adalah milikmu. Kamu tidak dapat 1 sen pun, atau ayo. Akui anak palsu ini, tunggu sampai kakek mati, aku bagi kamu. 20% harta keluarga. Kamu pilih. Aku mau 30%. Hahaha, baik, anggap saja untuk biaya pemakaman anakmu. Diam saja apa? Bawa mayatnya. Kamu mau bawa anakku kemana? Tentu saja dibakar. Bisakah kamu bawa abunya kembali untukku? Kamu bodoh? Kalau ada yang bawa abu untuk tes DNA, nanti kamu jelaskan bagaimana? Aku cuma mau sedikit saja, kumohon. Aku tanya sekali lagi, mau uang atau abu sialan itu?
Anak yang baru lahir dari Hui King. Juga kamu yang bunuh. Tidak sepenuhnya. Sayang, Jadi Jiangli kebetulan lewat. Mengintip rahasiamu. Kamu menyelidiki keluarga Jiangli selama 7 tahun. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Jika pasti yakin. Ingat kembali ingatannya. Pergi. hello, Nona. Tolong lengkapi semua aksesoris ini. Baik, mohon tunggu sebentar. Nona. Barang Anda sudah siap. Terima kasih. Tidakkah Anda ingin memperkenalkan diri? Keluarga Anda seharusnya sudah memberikan informasi tentang saya, bukan? Lupakan saja formalitas. Apa sikapmu ini? Saya sudah ada di sini. Jika Nona Lu merasa puas dengan saya, tanggal 9 bulan depan, saya akan memberimu pernikahan. Yang megah. Sehari setelah pernikahan, saya akan menemanimu pulang dan berdiskusi dengan ayahmu tentang proyek jembatan lintas laut. Proyek ini akan membawa keuntungan miliaran bagi keluarganya. Kamu datang untuk kencan atau urusan bisnis? Tak kusangka Nona Lu dari keluarga terpandang masih percaya cinta. Tidak mau membuka jalan untuk adikmu yang tidak berguna. Ayahmu sekarang sibuk mencari selingkuhan dan melahirkan anak laki-laki. Yo Kin Cheng. Siapa ini? Mantan kekasihku, sekarang tunangan kakakku. Tapi tenang, setelah menikah, saya akan memberimu penghormatan yang pantas. Kamu akan menikah? Saya sedang melamar, ada perlu apa? Yo Kin Cheng, mantan kekasihmu, adalah calon kakak iparmu. Keluarga Zhou benar-benar kekau. Maukah kamu masuk dan menambah kekacauan? Jika kamu setuju, semuanya akan berjalan seperti yang saya katakan. Yo Kin Cheng. Keluarlah sebentar, ada yang ingin kukatakan. Tidak lihat aku sedang melamar? Yo Kin Cheng. Aku setuju, tapi jangan dekat-dekat dengan wanita ini. Berlagak genit, sama seperti selingkuhan ayahku, Yang Renda. Tentu saja, tanggal 9 bulan depan, pernikahanku dengan Wei Wei. Undangan akan dikirim untukmu dan kakakku. Yo Kin Cheng, lihat ini. Wanita ini tidak tahu malu. Menggoda tunanganku di depan umum. Nona Lu memang temperamental. Ayo, aku ajak kamu jalan-jalan. Beli apa saja yang kamu suka. Yo Kin Cheng, ini penting. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Menggodaku di depan mataku. Kau pikir Luewei ini sudah mati? Zhou Qingchen, kau melindunginya? Lagi pula dia wanita kakakku, memukul anjing pun harus lihat tuannya. Lagi pula, wajahnya penuh kopi, jangan kotoran tanganmu. Ayo kita pergi. Jangan-jangan dia hamil? Kuberitahu, kau bapaknya selingkuhan. Pertama, jangan bikin keributan di hadapanku. Jangan tinggalkan anak haram. Yo Lin Chen sebentar lagi pulang. Aku harus cepat-cepat kembali. Bukannya mau belanja? Ayo. Ini mal milikku, beli apa saja yang kau suka. Aku masih ada urusan di perusahaan, tanggal 9 bulan depan, jangan terlambat. Hello. Pak, tolong cepat sedikit. Baik. Sampai. Hal yang tidak sah. Ah. Sial. Yo Lin Chen sudah pulang. Kalau aku masuk sekarang, sama saja menjerumuskan diri. Tapi kematian ayah, kematian adik Kin Cheng, semua berhubungan dengannya. Kau kabur diam-diam. Yo Lin Chen sudah kembali. Kau pikir, bagaimana dia akan memperlakukanmu kalau tahu kau kabur? Aku, Ini obat mak. Minum ini akan lebih nyaman. aku harus kembali. Kau tidak takut mati? Jawab aku, kau benar-benar menggugurkan anak kita? Tentu, bukannya kau sudah lihat surat operasinya? Lalu kenapa kau? Muntah, ya? Karena tingkahmu dan tunanganmu. Membuatku muak, puas dengan jawaban ini. Kau begitu bersemangat menikahi Yo Lin Chen. Itu membuatku semakin kuat. Kalau kau sangat membenciku,
Ngapain mengikutiku? Yo King Chen, kau tidak tahu malu ya? Bukannya kau mau bicara sesuatu? Aku dengar. Apa yang kau katakan? Yo Kong Chen, dia bukan anak kandung ayahmu. Tidak mungkin, Li Ting melahirkan Yo Tong Chen, lalu melakukan tes DNA. Nenek baru mengizinkannya masuk ke keluarga Yo. Aku juga melihat laporan tes DNA di rumah sakit. Itu dari 7 tahun yang lalu. Aku tidak tahu sekarang bagaimana menjelaskan hal ini, tapi yang pasti, Yo Tong Chen sama sekali bukan putra kandung ayahmu dan kematian adikmu. Pasti ada hubungannya dengan Yo Ling Chen. Tidak bisa lepas darinya. Apakah hubungannya dengan Yo Ling Chen? Atau tidak, itu bukan urusanmu, cepat pergi. Ching Chen. Mau bawa Jiang Li kemana? Aku tidak akan pergi denganmu, lupakan saja. Ling Chen, dia menipuku. Dia ingin membawaku pergi, aku sangat takut. Jian Gan Tekat. Adik kedua, sudah datang. Masuklah minum teh. Baiklah. Kebetulan aku juga ada hal yang ingin dibicarakan. Kalian berdua saudara bicara dulu, aku istirahat dulu. Kamu sudah tidur sepanjang pagi. Belum cukup tidur? Aku datang hari ini untuk memberitahu kakak, aku akan menikah. Bulan depan, tanggal 9. Bagus. Keluarga siapa? Lu Wei Wei. Keluarga Lu, keluarganya bukan yang bergerak di beton bertulang. Apakah kamu menikahinya untuk proyek jembatan lintas laut? Dulu kakak menikah dengan keluarga Fang. Bukankah juga untuk proyek ini? Sayangnya, keluarga Fang mengecewakan kakak. Kakak juga menemukan cinta sejati. Ling Chen, kamu tidak marah, kan? Semua karena Yo King Chen yang ingin membawaku pergi, aku tidak ingin pergi. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku percaya padamu. Oh ya, kamera pengawas rusak. Menunjukkan kamu masih tidur. Nanti aku akan cari orang untuk memperbaikinya. Kamu bilang ada kamera di kamarku? Aku tidak tahu. Bodoh, aku melindungimu. Lihat, baru saja ditarik keluar oleh King Chen. Betapa berbahayanya. Kalau begitu, bisakah kamu mencopot semua kamera di kamarku? Aku tidak mengerti ini, aku hanya dengar. Ada hacker yang bisa masuk ke kamera orang, sangat berbahaya. Kamu juga tahu hacker? Aku hanya dengar. Oh ya, kamar mandi, tidak ada kamera juga, kan? Aku tidak sampai sejahat itu. Baguslah, kalau begitu. Aku mandi dulu. Xiao Li, kamu mengunci pintu dari dalam. Ada apa? Aku mandi saja, kamu ganggu. Oh, kamar mandi ini tidak ada ventilasi, mudah terjadi sesuatu. Kondisi tubuhmu lemah, lain kali mandi jangan kunci pintu lagi. Oke, tahu. Xiao Li, kamu ngapain di sini? Aku bosan, cari buku buat ngabisin waktu. Bosan? Main HP aja, ruang baca ini. Isinya cuma dokumen perusahaan, sebentar lagi. Aku ada rapat video. Keluar dulu. Lebih cepat lagi. Dengar. Adik King Chen punya asma. Yo Ling Chen ada di saat adik King Chen mau meninggal. Membeli banyak serbuk sari penyebab alergi. Yo Ling Chen, kali ini kamu tidak bisa kabur. Barusan kena tumpahan kopi, tidak tahu masih bisa nyala atau tidak. Sedikit bukti ini sudah cukup buat Yo Ling Chen masuk penjara. Haruskah aku kirim ini dulu ke Yo King Chen? Sungguh disayangkan, tadinya ingin membiarkanmu hidup. Sampai kita berdua menikah nanti. Ling Chen, kamu barusan bilang apa? Kamu dengar APA? Musik rock, mau dengar juga? Dengar bareng yuk. Aduh, Kok tidak ada suara? mungkin tadi aku tidak sengaja menjatuhkan HP. Tidak apa-apa. Besok aku suruh asisten belikan yang baru. Ling Chen, terima kasih.
Xiao Li, asal kamu tulus padaku. Aku akan menyayangimu seumur hidup. Ngomong-ngomong Lin Chen, pernikahan adik kedua dengan keluarga Lu. Apa akan mempengaruhi posisimu di keluarga Yo? Setiap langkah di grup adalah hasil kerjaku. Tidak ada yang berani mengancamku. Tenang saja. Yo Lin Chen demi naik jabatan tidak peduli cara, sekarang menikah dengan keluarga Lu. Apa dia akan menyakiti Qin Cheng? Ngomong-ngomong, ayah tahu kita berdua. Bulan depan menikah, katanya rejeki ganda. Penyakitnya hampir sembuh setengah, besok acara keluarga. Aku akan bawa kamu ikut. Persiapan untuk besok sudah bagaimana? Jangan sampai ada kesalahan. Ayah, macet di jalan, jadi terlambat. Anak sulung memang anak sulung, membuat seluruh keluarga menunggu. Sayang sekali, bukan anak sulung kandung. Tuan, Di rumah ini tidak ada tempatmu untuk bicara. Bulan depan acara pernikahan. Tapi malam menambah masalah. Pergi. Ibu kandung dipermalukan seperti ini, tapi tidak bereaksi. Hanya melihat ekspresi Yo Lin Chen. Yo Tong Chen ini. Bukan hanya bukan anak kandung Tuan Yo. Bahkan bukan anak kandung Li Ping. Aku memanggil kalian kemari, karena ada hal yang ingin kubicarakan. Kalian menikah tanggal 9 dan 10, menurutku. Lebih baik digabung saja, dirayakan lebih meriah. Dua kebahagiaan sekaligus, bagaimana menurut kalian? Ayah, terserah. Semua sesuai ayah. tapi aku tidak ingin mengadakan pernikahan bersama orang lain. Jangan lupa tujuan menikah denganku. Jangan bilang menikah di hari yang sama dengan orang lain. Bahkan jika menikah di hari King Ming. Kamu harus menahannya. Ayah, aku akan melihat Xiao Li. Berhenti. Kudengar akhir-akhir ini, dia selalu seperti ini. Jangan-jangan. Ayah, Xiao Li hamil. Awalnya ingin memberitahumu setelah menikah. Benarkah? Jika dia melahirkan cucu pertama, untuk keluarga Zhou. Aku akan memberikan villa di Deepwater Bay untuk cucuku. Itu adalah villa termewah di Haicheng. Cucuku pantas mendapatkannya. Ching Chen. Tidakkah seharusnya mengucapkan selamat pada kakak? Aku mabuk sebelum mengucapkan selamat pada kakak. Aku ke toilet dulu. Yo King Chen, kamu gila. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Anakku akan memanggil orang lain ayah. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Bukankah kamu punya Lu Weiwei? Dia bisa memberimu anak. Jiangli, aku beritahu kamu. Sekarang suasana hatiku tidak baik, jangan ganggu aku. Sekarang suasana hatiku juga tidak baik. Minggir. Kenapa membohongiku kalau sudah menggugurkan anak? Sudah kukatakan, anak ini seharusnya tidak ada. Lalu kenapa sekarang mempertahankannya? Kamu masih punya perasaan padaku, kan? Takut kena karma, gak berani bunuh orang. Alasan ini cukup buatmu? Aku gak akan pernah membiarkan anakku memanggil orang lain ayah. Sebagai apa kamu ngomong gini ke aku? Adik iparku. Jiangli. Lebih baik kamu tahu batas. Gak ada laki-laki yang mau menerima istrinya melahirkan anak orang lain. Laki-laki lain mungkin gak mau. Tapi Yo Lin Chen pasti mau. Kenapa? Soalnya dia gak suka cewek. Apa katamu? Aku baru tahu. Yo Lin Chen minimal seminggu. 3 kali ke bar, dan Yo Tong Chen itu pacarnya. Siapa? Yo Tong Chen. Jangan-jangan kamu mau bilang Yo Lin Chen sampai sama adiknya sendiri juga tidur? Yo Tong Chen itu bukan anak kandung ayahmu. Gimana kalau dia juga bukan anaknya Li Ping? Sikapnya ke Li Ping sama sekali gak ada rasa hormat. Kalau gitu, tes DNA aku. Li Ping dan anaknya masuk dulu. Tes DNA bisa dipalsukan. Kamu bisa nggak bikin tes DNA lagi? Aku bisa coba. Oh ya, rekaman yang aku kirim kemarin, kamu terima nggak? Rekaman apa? Jangan di rumah Yo Lin Chen.
Juga ada blokir sinyal? Kamu mau ngomong apa sih? Aku yakin Yoling Chen itu pembunuh adik kandungmu. Adikmu punya asma parah. Waktu itu Yoling Chen pakai baju yang penuh serbuk sari, terus jenguk dia. Malam itu, adikmu kambuh asmanya dan meninggal, kan? Memang begitu kejadiannya. Yoling Chen, aku mau kamu bayar nyawa. Jangan gegabah dulu. Rekamanku kemarin nggak tersimpan. Kita sekarang nggak punya bukti. Terus gimana? Aku mau dia mati, perlu bukti apa lagi? Xiao Li, sudah lebih baik? Kakek masih menunggumu. Sudah jauh lebih baik. Aku keluar dulu. Kamu nanti saja menyusul. Xiao Li, sepertinya aku mendengar. Ada yang berbicara denganmu, sepertinya. Ada orang di dalam. Kalau tidak percaya, masuk dan lihat sendiri. Xiao Li. Sebenarnya kamu tidak perlu menipuku tentang tidak menggugurkan by itu. Kamu adalah ibunya, hidup ini. Keputusan ada di tanganmu. Kamu tidak menyalahkanku? Kalau harus menyalahkan, aku hanya bisa menyalahkanmu karena tidak memberitahuku lebih awal. Tidak bisa membagi beban ini bersamamu lebih dulu. Baik, sekarang aku secara resmi mengajukan permohonan. Untuk menjadi ayah bayi ini, maukah kamu? Terima kasih. Ayo pergi. Ayah masih menunggu kita memilih cincin. Ini semua adalah pusaka keluarga You. Xiao Li, Wei Wei. Pilih yang kalian suka, buat jadi cincin pernikahan. Xiao Li, lihat ada yang kamu suka? Aku pilih yang itu. Aku mau yang princess cut warna pink. Tidak tahu aturan? Tentu Jiang Li yang memilih duluan. Harus setara dengan orang seperti ini sudah menghinaku. Mengapa dia lebih dulu? Sejak kecil, aku selalu memilih duluan barang yang kusuka. Itu aturan keluarga lu, setelah menikah masuk sini. Harus ikut aturan keluarga Yo. Kamu, Jangan lupa tujuanmu menikah masuk sini, yang bisa kuberikan. Jauh lebih berharga dari ini semua. kalau begitu kamu pilih dulu, namanya juga hamil. Kalau begitu aku pilih yang berlian paling murni. Memang tidak berwawasan, cuma berlian biasa. Tidak menurutmu ini mirip kaca? Seperti hubunganku dengan Ling Chen. Bersinar transparan seperti berlian. Lagi pula, aku juga ahli soal kaca. Baik, berlian sudah dipilih, sekarang bahas tanggal pernikahan, tanggal 10 bulan depan. Adalah hari baik yang langka, 100 tahun sekali. Kalian berdua menikah di hari yang sama. Baik, aku lelah, bantu aku kembali beristirahat. Apa maksudmu dengan sikap seperti ini? Nona besar, aku tidak mengganggumu. Aku kira kamu adalah satu-satunya putra sah keluarga Yo. Menikah denganmu akan membawa gengsi, tapi ternyata kamu hanya anak sisa dari wanita jalang itu. Kalau kamu ingin menjadi Nyonya Yo yang dipuja-puja, kamu salah orang. Ini pertama kalinya kamu bersikap kasar padaku. Kuharap ini juga yang terakhir. Asisten Sang, antar Nona lu pulang. Baik. Hanya karena hamil cucu pertama keluarga Yo. Apa istimewanya? Jiang Li. Minggir, situasinya sangat berbahaya. Ingat, yang kamu peluk sekarang. Adalah wanita dan anakku.
Aku yang akan mengantarnya ke rumah sakit. Bagaimana bisa tiba-tiba terjatuh? Lihat aku apa? Sekalipun terjadi sesuatu, itu karena dia tidak mampu. Tidak bisa melahirkan cucu pertama keluarga Yo. Kamu percaya tidak? Aku bisa membuatmu tidak bisa punya anak selamanya? Pikirkan keluarga Lo Mu yang hampir runtuh. Jangan cari mati. Bulan depan, kita berdua akan mengadakan pernikahan bersama. Sekarang kakek hanya menunggu. Kita berdua menikah. Setelah pernikahan selesai, semuanya akan berakhir. Yang kamu inginkan bukan Jiang Li, kan? Kamu hanya ingin anak Jiang Li. Lagi pula, sebagai pria yang suka sesama jenis, menyentuh wanita saja sudah membuatmu mual. Yao Ling Chen. Aku benar, kan? Siapa ayah dari anak ini? Aku. Ibu dan anak selamat. Silakan tanda tangan. Setelah menikah, aku akan membuang ibunya dan mengambil anaknya. Aduh, pelan-pelan saja menyetirnya. Kepalaku pusing. Benar-benar merasa seperti ibuku saja. Berani memerintahku. Pelan-pelan, kita ini di perahu yang sama. Suamimu hampir mati. Kalau ingin dapat warisan, kamu hanya bisa mengandalku. Ayo. Kakak, aku dan Liping kecelakaan. APA. Di Jalan Benhai. Kok bisa tidak hati-hati? Baik. Xiao Li, istirahat yang baik. Aku ke perusahaan untuk urusan. Sepertinya Qin Cheng sudah siap bertindak. Jangan takut, ini aku. Yo Qin Chen, kenapa kamu di sini? Kalau kamu, kenapa sudah keluar dari rumah sakit? Yo Tong Chen dan ibunya mengalami kecelakaan. Kamu yang melakukannya? Untuk mengambil DNA dan memeriksanya. Lalu apa yang kamu lakukan di sini sekarang? Ibu, membunuh adikku. Aku tahu di mana. Aku akan membantumu. Di rak buku, buku ketiga. Itu catatan medis adikku. Pesanan serbuk sari dan catatan telepon. Aku sedang menyimpan rekaman telepon saat itu. Bukti-bukti ini seharusnya sudah cukup. Jiang Li. Terima kasih. Aku juga punya sesuatu untukmu. Aku sudah memeriksanya. Di bawah nama Yo Tong Chen memang ada pabrik kaca, tapi tidak pernah mengirim barang. Sebaliknya, di bawah nama ini ada pabrik yang khusus membuat teleskop menggunakan kaca yang sama dengan Yo Tong Chen. Sebelum ayahmu mengalami musibah, Liping mengangkut sepotong besar kaca dari pabrik. Tidak, aku harus melapor ke polisi. Aku tidak bisa menikah dengan orang seperti ini. Dia terlalu menjijikan, aku akan melapor ke polisi. Xiao Li, tenang dulu. Aku tidak akan membiarkan pernikahan ini berlangsung. Tapi aku butuh seseorang untuk menjadi tameng kita. Tidak baik. Itu suara langkah kaki Yo Ling Chen. Bagaimana jika dia tahu aku tidak di rumah sakit? Aku akan mengantarmu kembali ke rumah sakit. Sekarang kita di lantai 3. Bagaimana kita pergi? Hanya lantai 3, aku akan membawamu pergi.
Percayalah, lompat ke bawah. Kali ini, aku akan mengambil kembali semua milik keluarga Yao. Aku adalah putra ketiga keluarga Yao. Kalian memberiku makanan seperti ini? Ini makanan khusus yang dibuat untukmu, makanan bernutrisi. Kenapa? Kebohongan yang terlalu sering diucapkan sampai kamu sendiri percaya? Tidakkah kamu merasa kecelakaan tadi malam agak mencurigakan? Apakah ada yang mencurigai identitasku? Lalu apa? Aku sudah memajukan rencananya. Maksudmu? Killier. Tuan, tinggal 3 hari lagi, kedua anak akan menikah. Nanti semua orang penting di Haicheng akan datang ke pesta pernikahan. Lihatlah diri Anda, limas seperti ini, tidak boleh. Selama aku masih hidup, fondasi keluarga Yao akan tetap ada. Tuan, aku dengar surat wasiat Anda sudah diubah berkali-kali. Aku penasaran sekali, bolehkah aku melihat? Kurang ajar. Tidak lihat juga tidak apa, tapi aku khawatir Tuan lelah. Aku sudah menyiapkan 1 salinan untuk Tuan. Tinggal cap saja. Tuan, di mana cap Anda? Kau engine wares and diberikan padaku, anakku, dan kakak sulung, Ya, wanita, mimpi kau. Kamu, rambutmu saja sudah hampir masuk tanah. Sombong apa? Siapa yang memberimu keberanian? Di mana capnya? Cepat keluarkan. Jangan harap. Tongchen, mesak. Ini anakmu. Tapi kau tidak pernah memandangnya sekalipun. Di hatimu, hanya ada kedua anakmu itu. Lihatlah dia, penakut dan tidak tegas. Mana mirip aku? Kau pikir aku tidak tahu? Diam. Cekik dia, cepat. Ini pembunuhan. Bunuh saja tidak berani. Masih mau warisan? Laikyukin, Cepat, kalau tidak kita yang mati. Dia juga hampir mati. Lebih baik lupakan saja. Kau memang sampah, kalau anak kandangku masih hidup. Pasti tidak penakut seperti kau. kalian ngapain? Bukannya kau yang suruh kami bunuh tuan tua ini? Di mana capnya? Cap belum ketemu, kalian sudah bunuh orang? Lagi pula, caramu bunuh orang seperti ini? Mati karena dicekik. Kalian takut polisi tidak cepat datang ya?
Lalu menurutmu gimana? Ayah. Lihatlah aku. Aku anakmu, Ling Chen. Terus mau apa? Apa yang barusan kau dengar? Ayah, meskipun aku mengecewakanmu, tapi Tong Chen bukan anak kandungmu. Tapi Qin Cheng iya. Apa kamu ingin meninggalkan kekayaan untuk Qin Cheng? Atau memberinya jalan hidup? Dia adik kandungmu, ayah. Kamu masih ingat waktu aku kecil? Sering mengajariku. Serigala melahirkan serigala tunggal, tapi aku tidak setuju. Menurutku, Qin Cheng sekarang seperti domba. Aku tidak perlu peduli. Jika kamu tidak ingin Qin Cheng ikut bersamamu ke liang kubur, serahkan segelnya. Di balik lukisan dinding. Ayah, aku tahu kamu paling sayang padaku. Ayo. Aku akan memakaikannya untukmu. Ayah. Semoga kamu mencapai surga. Xiao Li. Akhirnya aku menikahimu. Hari ini adalah hari paling bahagia dan membahagiakan dalam hidupku. Bagaimana denganmu? Senang? Aku lihat apakah kamu ragu. Kenapa tidak senang? Jawab aku. Tidak. Aku hanya merasa tidak pantas menikah begitu ayah baru meninggal. Ingat. Sekarang aku kepala keluarga Yo. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Apa karena Yo King Chen juga mengadakan pernikahan di sebelah? Jadi tidak enak hati? Bukan begitu. Senyum dong. Kalung ini tidak cocok dengan bajuku. Pakai yang ini. Xiao Li. Kenapa kamu tidak sepatu bayi di perutmu? Aku pakai sekarang juga. Tuan Besar dan Nyonya, waktu pernikahan sudah tiba, silakan masuk ke aula. Nanti saat pernikahan senang ya. Ayo, senyum. Senyum. Nah, gitu dong. Ayo.
Nona Zhang, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Yolin Chen? Baik dalam kebahagiaan, kesakitan, maupun penyakit, kamu tidak akan meninggalkannya? Dia tidak mau. Jiang Li, apakah kamu bersedia menikah denganku? Yolin Chen. Jika kamu berani menyakitinya, aku akan mengambil nyawamu. Lebih baik kamu bilang. Kamu takut aku menggugurkan anakmu. Siapa yang berani bicara lagi? Keluar semua. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Anak dalam kandunganku adalah milik Qin Cheng. Mengapa? Ya ampun. Ternyata putra tertua keluarga Yao adalah gay. Matikan. Matikan sekarang. Belum selesai? Kenapa dimatikan? Kakek mau meninggal. Yao Tongchen adalah bonekaku. Juga Cubana. Sekarang hanya tersisa Yao Qingchen. Keluarga Yao akan menjadi milikku, ayah. Meskipun aku mengecewakanmu, Tongchen juga bukan anak kandungmu. Tapi Qingchen adalah, apakah kamu ingin memberikan kekayaan? Kapita Qingchen, atau menyelamatkan nyawanya? Gadis itu 7 tahun lalu telah ditemukan, bunuh orang tuanya. Agar dia terjebak, mangsa harus memilih perangkapnya sendiri. Baru seru. Jiang Li, wanita seperti kamu. Semua yang di atas adalah palsu, hanya wasiat yang asli. Kamu demi harta membunuh Yao Tongchen, lalu mencari boneka lagi, kemudian membunuh ayahku dan adik Qin Cheng. Kamu melakukan banyak kejahatan, tidakkah kamu merasa menyesal? Anak serigala ini, mana ada penyesalan? Anak serigala ini, mana mungkin menyesal? Ayah, bukankah kamu sudah meninggal? Ayah. Apa kondisi ayah baik-baik saja? Asalkan bisa mengungkap wajah asli mereka, aku masih bisa bertahan. Monitor jantung tidak terhubung ke tubuh ayah. Ayah juga tidak perlu oksigen, hanya saja. Aku takut Yolin Chen. Dan Li Ting beserta anaknya akan berbuat sesuatu pada ayah. Aku sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Mana mungkin dikendalikan oleh mereka? Nyali mereka semua digabungkan pun tidak berani membunuh. Kalian menginginkanku. Kau yang mengundang masalah sendiri. Ayah. Lepaskan. Ayah, maafkan aku. Aku anak kandungmu. Dua orang yang kau bunuh. Bukankah mereka juga saudara kandungmu? Kau tidak layak jadi anakku. Bawa pergi. Ayah. Dan ibu dan anak itu, usir mereka. Tuan, ini bukan salahku. Tuan, ini bukan salahku. Kau masih diam saja di situ? Istri yang baik seperti ini, kau tidak mau menikahinya? Mau? Tentu saja mau. Jiang Li. Kau mau?